dalam keadaan sehat, semangat, dan juga bersuka cita ya di hari Minggu ini. Perkenalkan, hari ini Suster akan membawa cerita kitab suci dengan Suster Elsa, dan juga semoga kedepannya bisa menemani adik-adik dan anak-anak Suster dan juga bisa mengerti tentang kitab suci. Oke anak-anak Suster, sebelum kita mulai cerita kitab sucinya, mari kita berdoa dulu. Siapkan hatinya, lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak Suster, kita sudah selesai berdoa. Semoga anak-anaknya juga bisa berdoa dengan baik ya, seperti Suster contohkan. Dan hari ini kita tidak terasa sudah sampai ke hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan juga hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Oke, baik anak-anak Suster, mari kita dengarkan cerita kitab suci hari ini. Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang kepada Yesus menyatakan bahwa Pilatus mencampurkan darah orang Galilea dengan persembahan. Jawab Yesus, "Sangkamu apakah dosa mereka lebih besar daripada dosa orang Galilea lainnya?" Yesus menjawab, "Tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian." Dan Yesus menjawab lagi, "Apakah menurutmu dosa-dosa orang Yerusalem yang mati ditimpa di menara Siloam lebih besar dosanya daripada orang-orang Yerusalem?" Jawab Yesus lagi, "Tidak." Yesus berkata lagi, "Sekali lagi kukatakan kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat,
kamu akan binasa sama seperti mereka. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan mempunyai pohon ara di kebunnya. Dia datang di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga hendak mengambil buah yang ada pada pohon ara. Tetapi tuannya mengeluh karena tidak ada buah pada pohon tersebut. Seharusnya dalam tahun pertama, kedua, dan ketiga pohon ara memiliki buah, tapi pohon ara yang dimiliki oleh tuan ini tidak memiliki buah sama sekali. Jadi tuannya mengatakan, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini, tapi tak pernah kutemukan buah. Lebih bagus kamu tebang dia, percuma dia hidup." Kemudian sang pengurus kebun mengatakan, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh dalam 1 tahun ini. Aku akan mencangkul di sekelilingnya dan juga memberikan pupuk di tanah. Jikalau dia tidak berbuah, tebanglah dia." Oke, anak-anak suster, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Itu ada dalam Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Ada 2 judul ya di sana. Yang pertama, dosa dan penderitaan. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oke, anak-anak suster, apakah anak-anak suster sudah mendengarkan dengan hikmat, dengan tenang, atau malah lari-lari ke sana kemari? Ya, semoga dan suster harap anak-anak bisa mendengarkan dengan tenang dan juga mendengarkan firman Tuhan, meresapkannya dalam hati. Nah, anak-anak suster, kira-kira pesan Yesus hari ini untuk kita apa ya? Dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini apa ya? Apa ya? Apakah sudah ada dalam hatinya apa yang dipesankan oleh Yesus hari ini? Oke, anak-anak suster bantu ya merefleksikannya apa yang dipesankan oleh Yesus hari ini ya. Ada beberapa yang dipesankan atau yang diminta Yesus pada anak-anak hari ini. 1, yang pertama, jangan mudah menyerah. Ya, misalnya anak-anak suster dikasih PR sama suster, "Abang, kakak, tolong ya ini ditulis nomor 1 sampai 10. Tiba-tiba di tengah perjalanan misalnya sampai nomor 5. Suster malas, capek tangan. Adakah yang seperti itu? Ayo, ada apa tidak? Pasti ada ya. Suster kira ada ya. Kemudian disuruh mamanya atau papanya, "Nak, tolong temani adik ya. Mama sebentar, masak, mau mencuci. Jaga adik sebentar." "Mak, aku kan juga butuh main. Masa jaga adik terus?" Adakah yang seperti itu? Ya, jadi Tuhan Yesus berfirman, berpesan sama anak-anaknya. Ya, walaupun anak-anaknya kadang disuruh, kadang dimintai tolong sama mama papa, sama guru, sama suster, itu demi kebaikannya anak-anak, ya tidak? Atau demi kebaikan susternya, mama papanya, atau demi kebaikan orang lain? Tidak, itu demi kebaikan anak-anaknya suster. Kenapa seperti itu, suster? Kok bisa? Kan aku yang capek, abang yang kesana kemari. Masa itu demi kebaikan abang? Tidak mungkin lah, suster. Oke, anak-anak suster, dalam perumpamaan tadi, pohon ara yang tidak berbuah, Yesus masih memberikan kesempatan kepada pohon aranya supaya 1 tahun kemudian bisa berbuah. Ya, jadi Pak petaninya berusaha, ada dicangkul, ada dikasih pupuk, dan berharap supaya 1 tahun ke depan pohonnya bisa berbuah kembali. Ya, sama seperti anak-anak suster. Walaupun disuruh sama papanya, diminta tolong sama suster, jangan mengeluh. Dan juga walaupun dalam kelas hari ini tidak bisa, jangan mengeluh, jangan menangis. Oke? Karena masih ada hari esok.
Kalau hari esok anak-anaknya lebih rajin, lebih semangat, pasti bisa lebih baik lagi. Tapi kalau anak-anaknya hari ini gagal, oh udah suster, aku nggak bisa, kasih mereka aja, aku nggak bisa suster. Ah udahlah mak, aku nggak bisa mak, hari ini aku nggak usah sekolah. Ya, tidak ada seperti itu ya. Yesus berpesan supaya tetap semangat, tetap rajin, ya walaupun ada lelah, ada rasa capek, dan juga ada rasa bosan, besoknya tetap semangat. Ya, tetap semangat. Esoknya juga bisa juara, dan juga besoknya bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih oke, anak yang lebih hebat. Ya. Anak-anak suster, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Merasa senang, merasa sedih, atau merasa tertekan karena suster banyak permintaan? Itu bukan permintaan suster loh ya, itu permintaan Yesus sama anak-anaknya. Oke, semoga video ini bisa diputar di rumah, tapi didengarkan ya, jangan ditinggal. Kasihan susternya udah bicara panjang lebar, tapi anak-anaknya tidak mau dengar, dipasang sama papa, habis itu ditinggal ya, susternya sedih. Oke, tolong didengar ya. Dan juga ingat pesan Yesus hari ini. Yang pertama, apa yang pertama? Masih ada yang ingat? Jangan mudah menyerah. Oke, itu yang pertama. Selalu bersifat optimis. Yang kedua, rajin. Di rumah, di sekolah tetap rajin ya. Yang ketiga, mau diajarin sama mama papa atau juga sama miss, usernya di sekolah. Oke? Oke, hari ini kita udah selesai ya dalam renungan kitab suci. Kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hatinya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak suster, terima kasih ya sudah mendengarkan suster. Dan juga selamat berhari Minggu. Sampai jumpa dalam permenungan selanjutnya. Dadah.